Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala fi kitabih Riyadhus Shalihin, wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad, iri hati satu dengan yang lainnya. Wala tanajashu, dan jangan juga saling tanajush, menipu. Nanti kita akan terangkan maknanya satu persatu insyaallah taala. Wala tabaghadu, dan jangan kalian saling membenci. Wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi atau membuang muka antara satu dengan yang lainnya sesama muslimin. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, dan jangan sampai salah seorang di antara kalian menjual atau membeli barang yang sudah dibeli oleh saudaranya. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Kemudian Rasulullah mengatakan, dan jadilah kalian hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Artinya perbuatan seperti ini tadi, hasad, menipu, membenci, dan membeli barang yang sudah dibeli saudaranya, atau yang menjual barang yang sedang barakallahu fikum dijual oleh saudaranya, ini akan menimbulkan barakallahu fikum kerusakan di dalam ukhuwah persaudaraan. Al-muslimu akhul muslim la yadhlimuh wa la yakhdhuluh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muslim adalah saudara terhadap muslim yang lainnya. La yadhlimuhu, tidak boleh menzaliminya, wa la yakhdhuluh, tidak boleh menghinakannya, wa la yahqiruh, dan tidak boleh merendahkannya. At-taqwa hahuna, yang namanya takwa adalah di sini. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat, dan Rasulullah mengisyaratkan, menunjuk ke dadanya 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Bihasabi mri'in muslimin minasyarr, bihasabi mri'in minasyarr an yahkira akhahu al-muslim. Cukuplah seorang berbuat kejelekan kalau dia merendahkan atau menghinakan saudaranya seorang muslim. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Muslim atas muslim yang lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Rawahu Muslim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, an-najash
wala tanajashu. An-najash an yazida fi thamani sil'atin yunada 'alayha fi as-suqi wa nahwihi wala raghbata lahu fi shira'iha bal yaqsid an yaghurra ghairah. Ini namanya at-tanajush, yakni menambah harga barang yang sedang ditawarkan kepada orang lain di pasar dan dia enggak berniat beli, melainkan barakallahu fikum sekadar untuk menipu orang lain. Contohnya, dan ini memang di zaman kita sekarang barakallahu fikum ada khusus sindikat jual beli yang seperti ini. Tanajush. Saya dengan 10 orang teman misalnya, kita punya barang arloji, jam tangan yang murahan. Taruhlah harga standar paling laku lah itu di pasar 30.000. Ada sindikat sekarang seperti itu. Jam tangan atau yang semisalnya. Yang satu atau dua memasarkan di pasar. Ayo yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Arloji untung mumpung. Siapa yang cepat itu yang dapat harga murah. Nanti ada orang yang tertarik. Yang namanya orang punya duit, ada aja yang mau dibeli. Lihat dia. Wah, bagus benar nih arlojinya. Berapa ini, Pak? Enggak usah mahal-mahal untuk Bapak, 50.000 aja udah. Atau 100.000 udah. 100.000? Nggak kurang ini, Pak. Wah, ya untuk Bapak tak kurangi 80.000 dah. Masuk anak buahnya yang memang sindikat tadi ini, tanya kepada pembeli yang sedang nawar tadi ini. Pak, ini barang dikasih berapa sama sampean? Nggak tahu, ini nawarnya 100.000. Saya nawar paling turun 80.000. 80.000, wah. Ini untung ini, Pak. Ini arloji bagus ini. Taiwan punya ini, Pak. Ini onder dealnya di dalamnya ini tulisan ada gold. Ini Bapak rugi. Mau dibeli enggak, Pak? Kalau enggak, tak belilah. 150 juga enggak rugi beli barang ginian. Saya udah lama nyari barang-barang kayak gini nih. Ini baru dapat ini. Gimana, Pak? Minat enggak ini? Yang namanya orang, kadang-kadang orang kampungan, begitu dengar kalimat seperti itu, langsung ger kepalanya. Wah, berarti ini barang benar, ini barang bagus benar ini. Mikir dia, daripada keduluan, jadinya berapa ini, Pak? Udahlah 100 saja, nggak usah kurang, kasih duitnya. Ternyata anak buahnya, sindikat tadi ini. Para penipu tadi ini seperti ini. Dan ini memang terjadi di pasar-pasar khususnya barakallahu fikum, biasanya di pasar-pasar kampung biasanya. Kalau di pasar kota biasanya mikir-mikir mereka, karena banyak orang pengalaman. Dia maklum biasanya memang kalau di kota biasanya banyak orang yang pengalaman dan menipu dan ditipu. Banyak orang yang pengalaman menipu dan ditipu. Sehingga biasanya kalau di kota kurang laku. Tetapi yang kasihan kadang di pasar-pasar pedesaan biasanya. Dibeli jam tangan tadi ini dengan harga 100. Pulang-pulang bangga di hadapan istrinya. Mah, aku baru beli jam tangan nih. Lihat, kinclang-kinclong ini katanya. Ada tulisan goldnya lagi, ada ininya mah. Ini tadi hampir didapat orang lain mah. 150 aja kata dia nggak rugi. Ini alhamdulillah 100. Wah, coba kalau nggak percaya kita tunjukin aja kepada teman kita, tetangga kita yang ahli jam, yang jual arloji. Ayo kita ke sana. Pak, jam gini berapa harganya? 25.000, Pak. 25.000, kurang ajar berarti saya tertipu. Ini namanya at-tanajush. Ini namanya barakallahu fikum bai'un najash. Yazidu fi thamanis sil'ati la ragbata lahu fi shira'iha wa innama liyaghurra ghairah. Yani dia menambah harga barang bukan bermaksud untuk membeli,
tetapi bermaksud barakallahu fikum untuk menipu orang lain. Artinya kalau dia menambah barang barakallahu fikum memang yang sedang ditawar, yang sedang dilelang misalnya, dan memang dia ingin membeli, tidak ada masalah. Karena kita sering mendapatkan barakallahu fikum jual beli sistem lelang seperti itu. Ditawarkan barang, nih barang. Mulai harga, pasang harga misalnya barakallahu fikum dari harga biasanya paling tinggi apa paling rendah ya? Hah? Paling rendah biasanya. Taruhlah paling rendah aja dulu. Ada yang ngomong paling rendah, ada yang ngomong paling tinggi. Berarti dua-duanya benar. Paling rendah. Ini barang 50.000. Siapa yang mau? Ngacung semua. Nggak ada yang berani di atas itu. 60.000. Yang lain lagi nindis 70.000. Yang lain 80.000. Yang lain 100.000. Udah nggak ada yang berani habis 100.000. Habis barangnya memang segitu harganya. Nggak ada yang mau lagi. Nggak ada lagi nih. Nggak ada. Udah yang 100.000. Yang namanya orang cari duit nggak mungkin dikasihkan yang 50.000 Pak. Nggak ada masalah. Karena memang barakallahu fikum masih dalam menawarkan barang dan masing-masing di antara orang ini tadi memang bermaksud ingin membeli. Kapan harganya mentok di situ dan sesuai dengan kesepakatan, bayar. Sesuai dengan kesepakatan, bayar. Naam. Tetapi kalau at-tanajus tadi ini barakallahu fikum memang unsur penipuan. Dia enggak membeli hanya untuk ngapusi orang aja. Hanya untuk ngapusi orang aja. Seperti yang tadi kita contohkan. Naam. Dan seringnya yang jadi korban yaitulah orang-orang yang orang kampung. Orang-orang yang kadang-kadang orang tua. Karena memang mereka pun juga punya ada spesialis ahli kejiwaan. Jadi lihat, ini orang kelihatan orang berpendidikan, orang berpengalaman. Jangan. Ini kelihatannya lugu ini. Ini kelihatan penampilan aja, penampilan kampung. Alah, nggak apa-apa. Kesempatan udah. Fana'am. Ini at-tanajus. Dinamakan barakallahu fikum bai'un najash. Bai' an-najash. Wa hadha haramun. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan perbuatan yang seperti ini adalah perbuatan yang haram. Perbuatan yang haram. Dan ini memang banyak, luar biasa. Kadang-kadang kita menawarkan barang rumah atau mobil atau yang semisalnya barakallahu fikum, ternyata tidak tahu setelah itu rumah kita sudah nggak pernah ada lagi yang nawar, nggak pernah lagi ada yang ini, nggak pernah, udah kayak hilang dari peredaran. Padahal kita sedang dalam proses jual beli. Kita sedang dalam proses menawarkan. Kenapa orang-orang yang seperti ini biasanya yang merusak harga? Calo yang seperti ini yang biasanya barakallahu fikum merusak harga, fana'am, karena dia ada maksud. Mungkin maksud barakallahu fikum sekedar mengambil keuntungan dan menipu orang lain. Mungkin juga bermaksud barakallahu fikum hasad. Dia enggak pingin rumah kita ini laku. Dia enggak pingin barakallahu fikum. Sehingga setiap rumah kita mungkin kita sudah mulai ada kecenderungan mau dijual kepada fulan. Sudah mulai ada kecenderungan, sudah hampir kita mau transaksi berapa ini rumah kita jual. Kesimpulannya saya lepas 150 juta. 150 juta saya punya teman Pak. Dia berani 175 juta. Tunda seminggu lagi. Tak hubungi teman saya ini. 175 juta. Siapa yang gak tergiur dengan duit 25 juta? Namanya manusia Pak. Senang duit. Tua-tua tapi kalau udah urusan duit sehat semua Pak, muda semua. 25 juta mikir dia. Benar ini, benar. Pokoknya jangan khawatir. Saya punya teman, dia berani ngambil rumahmu atau mobilmu 175 juta, berani. Ya sudah, tak tunggu. Setelah itu barakallahu fikum.
sama pembeli yang 150 juta tadi ini sudah digagalkan, gak jadi. Sama pembeli yang 175 juta tadi ini juga kabur. Sementara dia butuh duit dadakan. Akhirnya apa pada akhirnya? Pada akhirnya giliran orang ini sudah terjepit pit butuh duit dadakan, barakallahu fikum. Dia banting harga sudah 130 juta, siapa yang mau? Giliran 130 juta, baru kemudian dia hubungi temannya yang berani 175 juta tadi itu, Pak, ini rumah gimana? Jadi 175 juta, jadi keluarin. 175 juta dia ambil dari orangnya, diserahkan kepada tuan rumah 130 juta. Dia untung berapa? Si maling satu ini tadi. Dia untung berapa berarti ini tadi? 45 juta. Fala haula wala quwata illa billah. Banyak yang seperti ini, Pak. Sehingga barakallahu fikum, kalau kita enggak hati-hati jual beli di zaman kita sekarang ini, khususnya barang-barang yang berharga, akhirnya kita bukan hanya jual barang kita, jual rumah kita, jual ini, akhirnya kehormatan dan diri kita pun juga ikut terjual akhirnya. Ditimpong sana sini. Fana'am. Tiap hari ada yang nelpon, ada yang datang, ada yang lihat, ada yang ini, tapi nggak pernah ada yang beli. Kenapa? Permainan calo tadi ini. Yang nggak punya rasa rahmah, melainkan barakallahu fikum fulus saja sudah. Ini namanya bai'un najash. Dia sendiri nggak punya duit. Dia sendiri barakallahu fikum nggak punya duit. Dia hanya sekedar mencari keuntungan dengan barang orang lain. Dan ini haram ayyuhal muslimun. Jual beli yang seperti ini haram. Dan kalau kamu mendapatkan duit dengan sistem yang seperti ini, artinya kamu makan haram. Dan kalau kamu memberi konsumsi anak dan istrimu dari hasil seperti ini, artinya kamu mengkonsumsi untuk anak dan istrimu barang yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min lahmin nabata min haramin illa an-naru aula bih." Tidak ada satupun daging yang tumbuh besar dari barang yang haram, kecuali neraka lebih pantas baginya daripada surga. Fana'am. Ini diantara sistem jual beli barakallahu fikum bai'un najish. Yang namanya jual beli barakallahu fikum memang kita harus tanamkan di dalam diri kita jiwa as-siqatu billah. Percaya dengan rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pikirannya sekedar mengejar rezeki, mengejar untung, mengejar faedah, enggak peduli halal haram, ataupun kalau peduli dengan halal haram, enggak peduli mau sakit hati, mau menyakiti hati orang, enggak peduli, yang penting untung, rusak. Naam. Ini bai'un najish. Bai'an najish. Kalau di Indonesia apa namanya, Pak? Sindikat apa namanya di Indonesia ini? Yang seperti ini biasanya apa? Hah? Tidak ada namanya? Hah? Apa? Sindikat kong kali kong. Wah, itu banyak itu. Istilah umum. Al-muhim sindikat para penipu. Entah namanya apa, yang jelas sindikat para penipu. Nipu orang. Senang dapat untung habis jual rumah orang, habis jual milik orang. Tapi setelah itu hidup enggak bahagia, Pak. Hidup enggak tenang. Hidup enggak bahagia, hidup enggak tenang. Karena barakallahu fiikum seperti itu. Dan kadang-kadang orang seperti ini akhirnya dalam waktu dekat dia juga kena tipu akhirnya nantinya. Naam. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, "Wat-tadaburu at-tadabur an yu'rida 'anil insan wa yahjurahu wa yaj'alahu kasyai'il ladzi wara'a adh-dhahri wad-dubur."
Adapun lafaz wala tadabaru, at-tadabur kata beliau adalah an yu'ridah, berpaling dari seorang, wa yahjurah, dan menghijrahinya, mendiamkannya, wa yaj'aluhu, dan menjadikannya kasyai'il ladzi wara'ah, ibarat sesuatu yang berada di belakang dia, wa dubur, di belakang dia, yakni enggak ditoleh, enggak dilirik, barakallahu fikum. Yang intinya adalah tadabur, tidak mau menyapa, tidak mau barakallahu fikum, ketemu pun buang muka, wal iyadu billah. Naam. Hadis ini barakallahu fikum ayyuhal muslimuna wal muslimat mengajarkan kepada kita beberapa adab. Kalau mau ingin barakallahu fikum menjaga persaudaraan, menjaga keakraban dengan teman dan saudaramu, Rasulullah mengajarkan di sini. Yang pertama, hilangkan hasad. La tahasadu. Al-hasad, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau menukil dari Imam Al-Ghazali, dari Ihya Ulumuddin, bahwasanya beliau mengatakan al-hasad maratib. Yang namanya hasad ada beberapa tingkatan. Di antaranya adalah antakraha ni'matullahi ala ghairik, engkau membenci kenikmatan Allah yang didapatkan oleh orang lain. Tetapi yang paling akhbath, hasad yang paling buruk, yang paling jelek adalah tamanni zawalin ni'mati anil ghair, mengharapkan hilangnya kenikmatan tersebut dari orang lain. Ada orang yang hasad sekedar itu aja, sebatas dia enggak senang aja udah. Sekedar enggak senang. Naam. Al-Alama Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala menerangkan bahwa di antara alamatnya adalah seperti itu. Di antara alamatnya orang yang hasad adalah ikhfa al-fadail atau ikhfa fadailil ghair. Dia enggak senang ketika mendengarkan orang lain disebut di hadapannya dengan pujian. Ketika kita cerita, misalnya, orang ini Masya Allah dermawan, dia telah menyumbang pembangunan masjid, pembangunan madrasah, pembangunan ini, Masya Allah, semoga Allah memberkahi hartanya, memberkahi keluarganya, memberkahi ininya. Semuanya, Masya Allah, orang ini benar-benar baik sekali, orangnya khair, orangnya ini. Yang satu cemberut aja. Diam aja. Dalam hati dia, memangnya aku juga nggak baik seperti dia apa? Ada yang kadang seperti itu. Fana'am, ini termasuk alamat aja. Karena memang barakallahu fikum yang namanya muslim, apa kata Rasulullah? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seorang sempurna keimanannya sampai dia menginginkan, mengharapkan kepada saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Tetapi memang demikian orang yang hasad. Kapan dia yang dipuji, padahal kadang-kadang pujian itu enggak benar pada dia. Kadang-kadang pujian itu maksudnya orang memuji dia itu biar dia semangat aja. Tapi kapan dia dipuji, lagi-lagi kolangsuannya, pecinya diperbaikin. Nah, gede terus kepalanya. Padahal enggak benar sifat itu ada pada dia. Wah, kamu memang dulu bapakmu orang begini. Wah, iya itu dong. Keluar pun jalannya, tingkahnya pun, jalannya pun berubah. GR, padahal enggak benar. Maksud orang yang muji, kamu itu jangan begitu, niru loh. Orang yang baik itu ini itu loh. Tapi ini namanya orang hasad kayak anak kecil, Pak. Tapi giliran orang lain yang dipuji, orang ini Masya Allah punya ilmu, punya kelebihan, punya keutamaan, punya ini, punya itu. Cemberut aja. Murung aja. Kayak subhanallah, kayak ayam nelan biji kedondong itu. Diam aja dia. Ini barakallahu fikum penyakit pada aslinya. Penyakit. Yang namanya hasad barakallahu fikum adalah penyakit Yahud.
mereka menolak kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena hasad. Penyakit. Dan ini barakallahu fikum penyakit yang lebih parah. Keliling aja seluruh dunia cari dokter, Pak, obatin penyakit saya. Apa itu? Hasad. Nggak bakal dapat. Hasad. Hasad itu penyakit apa lagi, Pak? Itu spesialis apa harusnya itu yang nangani? Spesialisnya siapa? Spesialisnya ulama. Spesialisnya siapa? Spesialisnya adalah ulama atau ustadz atau banyak membaca Al-Quranul Karim, banyak membaca kisah-kisahnya para ulama, banyak membaca kisah-kisahnya perjalanan dakwah para anbiya dengan kaumnya, kemudian banyak membaca kisah-kisah kesabaran orang yang saleh, ketabahan biidznillah azza wa jalla akan terobati. Tapi kalau keliling seluruh dunia cari obat, tidak bakal dapat. Spesialisnya adalah ulama dan kitabnya ulama. Membaca Al-Quranul Karim, baca di situ bagaimana akibatnya orang-orang yang hasad, bagaimana akibatnya buruknya perbuatan orang-orang yang hasad. Barakallahu fikum. Naam. La tahasadu. Dan janganlah kalian saling hasad. Ini yang paling buruknya. Tamanni zawalin ni'mati anil ghair. Paling buruknya hasad adalah mengharapkan bagaimana orang lain ini sengsara. Naam. Ini yang paling jeleknya. Dan yang lebih jelek lagi dari itu barakallahu fikum, tingkatan yang ketiga adalah an yatamanna zawalan ni'mati an ghairihi wa an yakuna huwa al-hasilu ala dzalikumun ni'mah. Ini yang paling buruknya lagi. Mengharapkan barakallahu fikum bagaimana supaya kenikmatan yang didapatkan oleh saudaranya ini hilang dan dia yang tampil. Persaingan politik kalau udah seperti ini. Ini yang kita ingat barakallahu fikum, 3 tingkatan hasad. 3 tingkatan hasad. Yang pertama tadi adalah karahiyatun ni'mati anil ghair. Setiap melihat saudaranya maju unggul dikit, aduh pandangannya pun sudah sinis, anunya pun udah lainlah pokoknya udah. Tingkahnya udah berubah sudah. Setiap melihat orang lain kok dekat dengan fulan, kelihatan dipuji, kelihatan ini, pokoknya dia pun ikut ngurusuin lah. Enggak senang. Lalu apa dia ingin tampil? Enggak juga. Dia enggak ingin tampil, enggak juga. Karena apa? Dia merasa enggak pantas. Cuman maksudnya saya nggak pantas, biar dia juga nggak pantas gitu loh. Sama-sama di bawah gitu loh, jangan ada yang di atas. Sama-sama di atas, sama-sama di bawah, jangan ada yang di atas. Sama-sama belakang, jangan ada yang depan. Giliran ditawarin, Mas, kenapa sih kok kamu kelihatannya ada sesuatu? Giliran kita dengan si fulan akrab, kita misalnya mengangkat dia sebagai ini, kok kelihatan kamu ada... Enggak sih, enggak kata dia. Enggaknya lama sekali. Kalau memang enggak ada sesuatu, kita enggak kan? Itu namanya berani. Tapi karena memang ada sesuatu, ya, sebenarnya sih cuman gitu aja udah. Lah terus maunya apa? Kamu jangan, saya orang yang enggak pantas, saya orangnya lemah, orangnya gini-gini. Lah terus maunya apa? Artinya saya nggak pantas, dia juga nggak pantas, biar kita sama-sama ekor aja udah. Ini diantara hasad. Dan yang paling jelek, yang jeleknya adalah itu tadi. Mengharapkan bagaimana saudaranya nikmat yang didapatkan oleh saudaranya tadi hilang. Dan yang lebih buruknya lagi barakallahu fikum adalah yang ketiga tadi. Adalah mengharapkan bagaimana supaya nikmat yang didapatkan saudaranya ini hilang dan dia yang maju dan dia yang tampil wal'iyadu billah. Naam. Dan ini adalah sifat yang tercela dan sifat yang diwariskan oleh orang Yahud. Kita ingin membahas sebenarnya masalah disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin di sini mafasidul hasad, beberapa kerusakan-kerusakan yang timbul karena hasad. Fa insyaallah taala kita akan baca syarah ini dalam pertemuan berikutnya tentang masalah hasad supaya kita bisa menjauhkan diri kita dari akhlak yang tercela seperti ini. Barakallahu fikum. Nas'alullah azza wa jalla an yujannibana
munkaratil akhlaqi wal adwa'i wal asqam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa subhanaka Allahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.